Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan terkait rekomendasi penggunaan energi pada sektor rumah tangga. Berikut adalah nama-nama kelompok kami. Yang pertama Eka Titi Wijayanti dengan NIM 17, yang kedua Marjina Putri NIM 29, yang ketiga Rahma Pratiwi NIM 50, dan yang terakhir Vivi Ratna Kurniasari NIM 59. Estimasi perhitungan daya listrik. Pembayaran listrik pada bulan April dikenakan dengan jumlah Rp400.000. Pembelian dilakukan setiap 1 minggu sekali. Berikut adalah bukti transaksi pembelian pulsa listrik. Tarif listrik golongan 900 volt ampere. Peralatan elektronik yang terdapat di dalam rumah, yaitu 1. Kipas angin berjumlah 4 dengan daya masing-masing 45 watt, total 4 kipas yaitu 180 watt. 2. Lampu dengan jumlah 14 dengan daya masing-masing 10 watt, total 14 lampu yaitu 140 watt. Yang ketiga yaitu kulkas dengan jumlah 2, daya masing-masing 97 watt dan 100 watt, total 2 kulkas yaitu 197 watt. Yang keempat yaitu TV dengan jumlah 2 dengan daya 88 watt. Yang kelima charger laptop dengan jumlah 1, daya 45 watt. Yang keenam charger HP dengan jumlah 4 dan daya masing-masing 10 watt, total 4 HP 40 watt. Yang ketujuh setrika dengan jumlah 1, daya masing-masing 350 watt, total 1 setrika 350 watt. Yang terakhir yaitu mesin cuci dengan jumlah 1, daya yang dimiliki 250 watt. Estimasi konsumsi tarif listrik. Yang pertama yaitu kipas angin 180 watt selama 10 jam penggunaan sama dengan 1800 watt. Yang kedua, lampu 140 watt selama 12 jam penggunaan terdapat 1680 watt. Kulkas 197 watt penggunaan selama 24 jam, total daya 4728 watt. Yang keempat, TV dengan daya 88 watt penggunaan selama 4 jam dengan total daya 352 watt. Yang kelima, charger laptop 45 watt penggunaan selama 5 jam, total daya yang dibutuhkan 225 watt. Yang keenam, charger HP 40 watt selama 6 jam dengan total daya 240 watt. Setrika 350 watt penggunaan selama 1 jam dengan total daya 350 watt. Yang terakhir, mesin cuci 250 watt penggunaan selama 1 jam, total daya yang dibutuhkan 250 watt. Menghitung tarif listrik. Tarif listrik golongan 900 volt ampere, harga per kWh-nya yaitu 1352. Hitungan per hari kurang lebih 9625 kWh dikali 100.1352 sama dengan 13.013. Dalam hitungan per bulan, 13.013 dikali 30 hari sama dengan 390.390. Kesimpulannya, dari hasil estimasi perhitungan biaya listrik dan token, terdapat perbedaan jumlah yang dibayarkan dengan hasil perhitungan selisih dari perhitungan yaitu sebesar Rp9.610. Berikut adalah dana rumah yang akan kami presentasikan. Untuk perhitungan daya listrik diperoleh dengan nilai TUS dengan titik di titik A dan B memiliki nilai rata-rata 19,5 dan TUU di titik MD diperoleh rata-rata 21.
dengan nilai DF pada titik A dan titik B 0,00195 dan titik MD 0,0021 dengan nilai SNI 0,16 dikali 3 sama dengan 0,48 dan untuk titik MD 0,35 dikali 3 sama dengan 1,05. Untuk kesimpulannya, pada pengukuran dielecting yang menggunakan sinar matahari langsung didapatkan hasil bahwa ruang kamar 1 yang memiliki jendela belum sesuai dengan SNI dikarenakan faktor barang-barang seperti lemari dan juga terhalang kanopi di teras rumah sehingga penyebaran cahaya tidak merata. Adapun seharusnya ruang tamu yang dapat diukur, namun saat itu ruang tamu sedang direnovasi sehingga tidak dapat maksimal dalam pengukuran. Di sini saya akan menjelaskan tentang artificial lighting. Pengukuran artificial lighting sendiri itu menggunakan cahaya lampu dan diukur pada malam hari. Proses pengukurannya hampir sama dengan luxmeter. Titik pengukuran ditentukan berdasarkan luas ruangan. Yang pertama, jika luas ruangan kurang dari 10 meter persegi, titik pengukuran berada di setiap 1 meter. Yang kedua, jika luas ruangan sebesar 10-100 meter persegi, titik pengukuran berada di setiap 3 meter. Yang ketiga, jika luas ruangan lebih besar dari 100 meter persegi, titik pengukuran berada di setiap 6 meter. Nah, kita akan menghitung artificial lighting atau cahaya buatan yang dibutuhkan oleh ruangan-ruangan tersebut. Yang pertama adalah kamar 1. Dengan luas ruangan 3x3 meter, terdapat 4 titik pengukuran yang di setiap titik pengukurannya terdapat hasil-hasil yang berbeda-beda. Bisa dilihat pada gambar dengan hasil rata-ratanya adalah 21,5 lux. Yang kedua, ruang tamu dengan luas 3,5 meter dikali 3 meter dengan 6 titik pengukuran dan hasil-hasil pengukurannya bisa dilihat sebagai berikut. Nah, rata-ratanya adalah 13 lux. Yang ketiga adalah kamar 2 dengan luas ruangan 3 meter kali 3 meter dengan titik pengukuran 4 titik. Bisa dilihat juga hasil-hasilnya yang menghasilkan rata-rata 18,7 lux. Lalu yang keempat adalah musola dengan luas ruangan 3x4 meter dengan 4 titik pengukuran yang bisa dilihat hasil-hasil pengukurannya. Rata-ratanya adalah 19 lux. Yang kelima adalah kamar mandi dengan luas ruangan 2,7 meter kali 2,7 meter dengan 6 titik pengukuran yang rata-ratanya adalah 27,6 lux. Lalu ada gudang dengan luas ruangan 4x3 terdapat 4 titik pengukuran yang rata-ratanya adalah 6,75 lux. Lalu ada dapur dengan luas ruangan 8x3 terdapat 6 titik pengukuran yang dapat dilihat hasil-hasilnya sebagai berikut dengan rata-rata 25,5 lux. Lalu yang terakhir adalah garasi dengan luas ruangan 7 meter kali 13 meter dan hasil-hasil pengukurannya dapat dilihat dengan rata-rata 4,62 lux. Nah, berdasarkan perhitungan rata-rata yang sudah kita lakukan sebelumnya, maka kita dapat mengetahui apakah ruangan tersebut sudah memenuhi SNI pencahayaan atau belum. Kita lihat kamar 1 dengan rata-rata 21,5 lux ternyata belum memenuhi SNI. Lalu ruang tamu dengan rata-rata 13 lux juga belum memenuhi SNI. Selanjutnya adalah kamar 2 dengan rata-rata 18,7 lux belum memenuhi SNI. Lalu ada musola dengan rata-rata 19 lux juga belum memenuhi SNI. Nah, selanjutnya adalah kamar mandi dengan rata-rata 27,6 lux belum memenuhi SNI. Lalu ada gudang dengan rata-rata
6,75 lux belum memenuhi SNI. Untuk dapur dengan rata-rata 25,5 lux juga belum memenuhi SNI. Lalu yang terakhir ada garasi dengan rata-rata 4,62 lux juga belum memenuhi SNI. Kesimpulannya, pada perhitungan pengukuran artificial lighting, seluruh ruangan didapatkan hasil bahwa pencahayaan di seluruh ruangan belum sesuai dengan SNI, dikarenakan ada beberapa faktor yaitu daya lampu yang kurang besar dan isi dari ruangan tersebut yang dapat menghalangi pencahayaan, sehingga pencahayaan yang ada di ruangan tersebut tidak maksimal. Selain itu, ada pun ruang kamar dan ruang keluarga yang seharusnya dapat diukur, namun saat ini ruang kamar dan ruang keluarga sedang direnovasi, sehingga tidak bisa diukur tingkat pencahayaannya. Yang keempat, pembangunan. Dihitung dari atap, hasilnya adalah 86,69 watt. Sedangkan dinding yang berseberangan dengan luar, di sini ada dua. Yang pertama 94,77 watt. Kemudian ada partisi. Nah, ini ada 2 kali juga perhitungan. Lihat juga hasilnya juga sama. Ada dinding yang berseberangan dengan ruang keluarga ada 87,41 watt. Lantai dengan rumus yang sama, U kalikan A kali CLTD, kemudian dapat dihasilkan 855,58 watt. Kemudian disusul ada penggunaan aplikasi, penggunaan elektronik misalnya, dengan rumus Q B kali EF kali CLF, di mana hasil dari perhitungan sekitar 900 watt. Nah, di sini ada penggunaan AC, rumusnya Q sama dengan setengah kali Q kali delta T. Nah, di mana delta T ini perubahan kedua dikurangi perubahan yang awal. Di sini kita lihat perubahan suhu 14 derajat Kelvin. Setelah itu kita masukkan rumus lagi, ACH kali volume kali 1000 per 3600. Nah, kemudian didapatkan hasil sekitar 25,5 watt. Kemudian ada penggunaan lampu. Kita lihat rumusnya, watt kali FSA kali CLF. FSA sumber lampu LED, AC per DC, PT kali heksameter daya prima. Kemudian 77%. Ini efisiensi, yakni 0,77. Dengan penggunaan rumus Nah, di mana FSA tadi sudah didapatkan dari persentase, kemudian tinggal dimasukin 7 kali 0,77 kali 0,83, sehingga didapatkan hasil sekitar 4,47 watt.
Ini penggunaan pada manusia sendiri. Di sini ada dua, Key-sensible dan Key-latent. Dan perhitungan rumus Key-sensible, di mana N dikali QS dikali CLF, kemudian didapatkan hasil sekitar 58,1 watt. Kemudian Key-latent, N dikali QL, didapatkan ada 45 watt. Penggunaan AC, W sama dengan QCOP, angka yang dimasukkan sesuai dengan rumus sekitar 1,308 watt. Nah, sehingga nilai total keseluruhan yang dari awal dimasukin, dari yang dari atap tadi 86,89 kan, ditambah dinding 94,77, ditambah partisi 87,41, sesuai dengan ini 87,41. Nah, ini 2 kali 86,69 tambah 94,77, 2 kalinya perhitungan, kita lihat. Kemudian 87,41 juga 2 kali. Kemudian ada lantai juga 855,58. Terus penggunaan elektronik watt. Kemudian disusul penggunaan lampu pencahayaan sekitar 4,47 watt. Ditambah penggunaan pada manusia itu sendiri 45 watt. Kemudian penggunaan AC sekitar 1,308 watt. Total keseluruhan sehingga didapatkan 2285,908 watt. Nah, kesimpulannya, pada perhitungan data di atas dapat dihasilkan bahwa nilai Q IC sama dengan 1,308 dan nilai QCL 2285,908. Dan untuk ruangan tersebut tidak cocok diberi AC dengan kapasitas 400 watt karena nilai KCL lebih besar dari nilai KAC. Itulah dari perhitungan kilowatt sebelumnya. Kemudian akan disusul dengan rekomendasi hemat energi. Rekomendasi guna mencapai tujuan efisiensi energi dengan menjadi bijak dalam penggunaan alat elektronik dan redesain rumah hemat energi. Yang pertama yaitu aspek penerangan. Dapat ditinjau ulang atau diredesain tata ruang, di mana setiap ruang diusahakan memiliki pelubangan dinding yang cukup, minimal 30% dari luas dinding, sehingga cahaya dari luar bisa masuk ke dalam rumah, dan mengganti lampu dengan menggunakan lampu LED yang lebih hemat energi, sehingga intensitas cahayanya lebih besar. Aspek pendinginan ruangan atau pemakaian kipas angin. Di samping perlu melihat besarnya daya alat elektronik ini, kiranya beberapa langkah yang dapat dilakukan dengan cara mengatur jam pemakaian dan mematikan kipas angin jika sudah tidak digunakan lagi. Aspek pemakaian lemari pendingin dapat dilihat dari luas bangunan rumah. Jika rumah tidak terlalu besar, maka perlu menggunakan satu lemari pendingin
dengan daya kurang dari 250 watt itu sudah cukup. Dan mengingat daya lemari pendingin itu juga cukup besar. Yang keempat, aspek laptop atau komputer dapat ditinjau dengan kebutuhan daya listrik yang dibutuhkan. Biasanya laptop atau komputer memiliki daya listrik di atas 170 watt. Langkah yang dapat dilakukan dengan cara mengatur jam pemakaiannya. Dan dalam pengisian daya laptop hanya memerlukan waktu sekitar 2-3 jam aja. Itu sudah cukup